Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Ya, selamat pagi, Profesor. Prof. Hikmah, kalau kita melihat situasi terkini di Amerika Serikat, apakah memang hal ini disebabkan kerusuhan yang ada di Amerika Serikat? Ini kerusuhan yang memang hanya disebabkan oleh kematian satu orang, yaitu George Floyd, atau mungkin ada persoalan lainnya sehingga menimbulkan gelombang yang cukup besar di Amerika Serikat? Ya, yang pasti ini sebenarnya bukan hanya satu orang saja ya, tapi ini fenomena gunung es. Jadi yang saya lihat adalah pertama masalah rasisme. Bagaimana para polisi berkulit putih memperlakukan mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku kejahatan dari mereka-mereka yang berkulit hitam. Ini sudah lama terjadi di Amerika Serikat. Ambil contoh yang terakhir mungkin yang juga heboh seperti sekarang ini adalah peristiwa Rodney King. Itu juga bagaimana seorang kulit hitam yang diduga melakukan suatu kejahatan mendapat pukulan-pukulan dari sejumlah polisi. Kedua, ini berkaitan dengan yang disebut sebagai police brutality. Jadi brutalitas polisi di mana mereka menggunakan kekerasan secara berlebihan. Jadi excessive force yang dilakukan oleh polisi di Amerika Serikat, terutama sekali bagi mereka-mereka yang berkulit hitam. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan masalah masalah kelas menengah dan kelas menengah ke bawah, ya, karena kebanyakan pelaku kejahatan adalah mereka-mereka yang berkulit hitam kelas menengah ke bawah dan mereka sudah dikatakanlah disangka atau diburuk sangkakan bahwa mereka melakukan suatu kejahatan dan polisi-polisi yang berkulit putih akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Jadi ini kulminasi ini dan kemudian kemarahan. Kalau misalnya kita pelajari dasar-dasar hukum ataupun mungkin penerapan hukum yang ada di Amerika, ini kan juga apakah memang terimplementasi dalam aturan baku yang ada di hukum mereka? Karena informasi yang kami terima, meskipun saat ini Derek Chauvin, pelaku dari kematian atau penyebab kematian dari George Floyd ini sudah ditahan atau sudah didakwa, ini masih menimbulkan kekecewaan dari rakyat Amerika Serikat. Nah, apakah ini juga memang tertuang dalam hukum-hukum yang ada di sana? Sebenarnya sih hukum-hukum yang ada sudah mengatur dengan baik, cuman permasalahannya adalah di lapangan kadang-kadang aturan-aturan itu tidak direalisasikan dalam arti yang sebenarnya. Sehingga yang tadi saya katakan, kalau misalnya merubuhkan atau melumpuhkan seorang tersangka diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian dia melakukannya dengan secara berlebihan, secara eksesif, nah ini yang tidak diperbolehkan. Memang saat sekarang ini sedang akan ada proses di peradilan Amerika, tidak boleh menggeneralisasi seperti itu dan mereka harusnya bertindak dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, Prof. Hikmah, kalau kita berbicara kasus, mungkin ini bukan kasus pertama kali terkait stigma kemudian diskriminatif terhadap kulit hitam begitu ya yang ada di Amerika Serikat. Nah, apakah ini juga sewaktu-waktu bila mana persoalan yang sama muncul, ini kemudian akan terjadi lagi gelombang massa, kemudian juga akan berulang terus seperti ini di Amerika Serikat, Prof. Hikmah? Ya, betul sekali. Ini bukan yang pertama kali dan saya yakin ini tidak akan merupakan hal yang terakhir. Tentu pemerintah Amerika Serikat akan melakukan berbagai reformasi, terutama di tubuh kepolisian, tetapi bukannya tidak mungkin ke depan nantinya akan terulang lagi. Permasalahannya adalah sekarang bagaimana di Amerika Serikat polisi bisa membalance gitu ya, antara kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, dengan apa yang mereka harus lakukan. Ini penting sekali dan tentunya yang terpenting juga adalah bagaimana pemimpin tertinggi, dalam hal ini presiden, punya komitmen yang tinggi. Karena terus terang kalau misalnya pada masa katakanlah kepemimpinan presiden itu dipegang oleh Partai Demokrat seperti Barack Obama mungkin gitu ya, Bill Clinton, maka hal seperti ini kerap mudah diredam dan bisa dicegah. Tetapi kalau misalnya presiden itu dari Partai Republik seperti Trump pada saat ini, itu kadangkala terjadi hal seperti ini dan kemudian
luapan kemarahan dari publik di Amerika Serikat itu ditujukan sebenarnya ke Presiden Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik. Nah ini yang memang menjadi fenomena atau gejala yang ada di masyarakat Amerika Serikat. Meskipun saya harus katakan juga bahwa hak-hak mereka-mereka yang berasal dari kulit hitam ini kan sudah panjang sekali diperjuangkan. Martin Luther King itu juga sudah memperjuangkan dan semua sudah diatur, bahkan sudah ada affirmative action. Tetapi ketika merubah mindset dari mereka-mereka yang berkulit putih, apalagi di Amerika Serikat masih ada mereka-mereka yang percaya bahwa kulit putih adalah yang paling tinggi, ya, supreme, jadi ada white supremacist. Ini masih ada di kepala mereka. Lalu ada organisasi-organisasi terlarang yang masih berjalan seperti Ku Klux Klan gitu ya. Jadi ini juga masih ada. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat itu sebagai misalnya kampiun dari hak asasi manusia, kampiun dari demokrasi, karena ternyata di Amerika Serikat permasalahan-permasalahan ini masih ada. Baik. Prof. Hikmah, kalau kita bicara soal aksi yang saat ini terjadi, aksi protes unjuk rasa, ini kan tidak terlepas dari tuntutan massa agar para penegak hukum ini tidak diskriminatif. Tetapi kemudian bergulir diselesaikan dengan cara-cara yang vandalisme, kemudian kekerasan, dan juga berujung pada penjarahan. Nah ini kan menimbulkan persoalan hukum baru. Nah seperti apa Prof. Hikmah melihat hal ini? Sebenarnya begini, gejala seperti ini tidak hanya terjadi di Amerika, di banyak negara kerap terjadi, di mana sesuatu yang mengumpulkan massa yang cukup besar, yang cukup banyak, lalu ada pihak-pihak yang menunggangi. Nah, pihak-pihak yang menunggangi ini yang melakukan penjarahan, lalu mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Memang Presiden Trump sudah mewanti-wanti bahwa kalau misalnya pemerintah daerah setempat tidak bisa menangani, maka dia akan mengerahkan Garda Nasional, ya, National Guard, bahkan juga mungkin militer Amerika Serikat untuk suatu kerusuhan sosial seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, jika ada potensi eskalasi terjadi di Amerika Serikat, kemudian juga kita tahu bahwa hari ini Garda Nasional sudah diturunkan, kemudian juga mungkin tidak menutup kemungkinan ada permintaan untuk Pentagon juga ikut turut andil dalam mengantisipasi gelombang massa di Amerika Serikat. Anda melihat apakah ini juga akan berdampak terhadap perekonomian atau mungkin kondisi saat ini di tengah pandemi, kondisi Amerika saat ini seperti apa, Prof? Oh ya, ini akan berakibat banyak hal ya, terus di Amerika Serikat. Bagaimana pencegahan terhadap pandemi, penularan, karena masyarakat berkumpul dalam jumlah yang besar yang tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah setempat. Lalu yang kedua, masalah perekonomian, masalah sosial, ya, akan ada friksi. Belum lagi ini akan melemahkan Amerika Serikat ketika berhadapan dengan negara lain. Sekarang ini kita tahu Presiden Trump sedang bersitegang dengan pemerintah Cina misalnya. Ini juga akan menjadi masalah. Belum lagi mungkin saja ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini menginginkan agar Trump tidak maju dalam pemilihan presiden yang akan datang. Bahkan bila perlu dia harus turun dari kursinya karena sudah beberapa kali masyarakat menghendaki agar Trump itu bisa diturunkan dari kursi kepresidenannya, gitu ya. Tetapi masih belum berhasil, termasuk juga kemarin di Kongres Amerika Serikat ada mosi seperti itu, tapi tidak berhasil. Nah, mungkin rakyat Amerika Serikat ini melihat bahwa inilah momentum untuk bisa ke Serikat. Jadi sekali lagi ini merupakan situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi di Amerika Serikat, karena ini tidak hanya di penegakan hukum, tetapi juga ada unsur politik yang kemudian menjadi membesarkan persoalan ini. Di luar itu kemudian ada unsur politik yang juga ikut terkait di dalam hal ini. Mungkin ada kekecewaan terhadap kinerja Presiden Trump atau seperti apa, Prof. Hikmah? Ya, kalau saya lihat fenomena yang ada sampai dengan hari ini, itu sepertinya tidak hanya mengenai masalah apa yang terjadi pada George Floyd ya, tetapi ini justru baik, Prof. Ini ternyata memang
gelombang massa yang terjadi di Amerika Serikat tidak hanya terjadi di Minneapolis, kemudian juga di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, tetapi juga saat ini ternyata sudah ada informasi bahwa terjadi juga di beberapa negara Eropa. Di Inggris, kemudian Denmark, ini juga terjadi. Apa yang menyebabkan aksi solidaritas ini kemudian menyebar ke negara lainnya, Prof. Hikmah? Kalau misalnya kita lihat fenomena seperti ini adalah kalau juga katakanlah dirasakan di negara-negara lain, itu bagaimana polisi dari negara setempat itu memperlakukan mereka-mereka yang masuk di dalam golongan minoritas, ya. Apalagi kalau misalnya kepolisian menggunakan kekerasan yang sangat berlebihan pada para tersangka, gitu ya, seolah-olah mereka sudah bersalah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian mendapatkan respon dari masyarakat di negara lain selain Amerika Serikat. Tapi sekali lagi, permasalahan ini harusnya terbatas hanya di Amerika Serikat dan tidak harus kemudian mempengaruhi negara-negara lain. Karena belum tentu apa yang terjadi di Amerika Serikat itu terjadi di negara-negara lain. Ya, memang masalah rasisme di Amerika Serikat antara sebagian kulit putih dengan mayoritas yang berkulit hitam ini, mereka sangat dominan lah, gitu ya. Kalau kita apakah menonton televisi, gitu ya, program-program yang ada, bagaimana para polisi ini memperlakukan mereka-mereka yang berkulit hitam, seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, pertanyaan terakhir dari kami, dengan kondisi saat ini, gelombang massa yang mungkin masih memanas. Indonesia, saya berharap bahwa ini tidak terdampak, ya. Karena apa? Karena ini masalah internal Amerika Serikat dan tidak sepatutnya kita, Indonesia, sebagai negara yang juga mempunyai kedaulatan, melakukan intervensi terhadap apa yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi kita berharap bahwa pemerintah Amerika Serikat bisa menyelesaikan masalah yang merupakan masalah internal mereka.